Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Kusno yang telah hadir bersama kita. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya pada kesempatan subuh pada hari ini kita masih dapat diberikan kenikmatan yang luar biasa untuk hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh yang mengawali hari-hari kita pada kesempatan hari ini maupun pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan segala apa yang sudah kita perjuangkan untuk hadir di masjid ini Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat ustaz-ustaz senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah, kita pada kesempatan hari ini dapat hadir pada kegiatan gerakan subuh berjamaah yang rutin dilaksanakan di Masjid Raya Husain Al-Habsyi ini setiap bulan pada setiap ahad pertama. Dan pada kesempatan hari ini kita kehadiran tamu yang sudah sangat istimewa, yaitu Bapak Kiai Haji Kusno, di mana beliau sehari-hari adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Husna, Patron Jember, dan mungkin sebagian dari kita sudah kenal beliau sebagai salah satu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, dan sudah wajahnya sudah mungkin tidak asing lagi. Karena itu mari kesempatan subuh ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dari beliau. Mudah-mudahan segala keberkahan dan pahala bersama kita karena berkenan hadir menghadiri majelis ilmu ini. Terima kasih. Waktu sebelumnya kami berikan kepada Pak Kiai Kusno. Dibuka dulu. Dibuka dengan basmalah. Mari untuk mengawali ini kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islam Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Khadirin kiram, para alim, para kiai, para asatidz muka agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, wabil khusus takmir Masjid Raya Pesona Al-Habsyi dan seluruh jamaah gerakan subuh berjamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pak Fadil yang menghubungi saya untuk bisa silaturahim dengan panjenengan semua di rumah Allah di masjid ini untuk menambah pemahaman ilmu, utamanya yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita taati, kalau kita patuhi akan membawa kehidupan kita penuh dengan kasih sayangnya, kehidupan yang rahmah. Jadi hati Allah wa hati Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah,
mudah-mudahan hidup rahmah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berbeda, fa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau ayat-ayat Allah dibaca, maka tenanglah, dengarkan seksama, mudah-mudahan engkau mendapat rahmah dari Allah. Di ayat yang berbeda, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan sebagian daripada Al-Qur'an itu menjadi penawar, obat, penyembuh, utamanya penyakit-penyakit jiwa, ya, penyakit-penyakit hati. Kemudian dari sebagiannya ada yang menjadi rahmah, kasih sayang bagi mereka yang beriman dengan apa yang ada dalam firman-firman itu, dan tidaklah menambah kepada mereka yang aniaya, yang zalim, kitab yang agung itu kecuali kerugian, penyesalan. Orang yang tidak beriman dengan firman Allah pada ujung jalan hidupnya nanti akan mendapati penyesalan dan kesengsaraan, karena dia memelihara penyakit-penyakit jiwanya, penyakit-penyakit hatinya dalam kehidupan sehari-hari tanpa terasa. Jadi kalau sakit fisik itu tambah parah, kita tambah sadar dan akan segera berobat. Tapi kalau sakit jiwa, sakit hati tambah parah itu biasanya tambah tidak merasa. Makanya orang gila itu enggak merasa kalau dia gila, karena akalnya sudah tertutup dengan lainnya. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu sampai mengingatkan bahwa kita harus waspada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri kalian tidaklah kalian memperhatikan. Cobalah tengok, renungkan. Nah, ketika ditengok dan renungkan, maka akan didapati dua hal yang kontradiksi. Satu sisi ada potensi kita untuk menjadi orang yang durhaka, orang yang lacur, orang yang membangkang, melanggar terhadap ketentuan-ketentuan. Pada sisi yang lain ada kekuatan yang mendorong kita untuk istiqomah dalam ketaatan dan kepatuhan. Di dalam firman Allah itu cukup jelas. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang telah sempurna dalam penciptaannya, jiwa manusia ini dicipta oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang paripurna, yang paling hebat, yang paling unggul, yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi di dalam keunggulan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada ilham, ada dorongan secara instingtif, secara naluriah atau tabi'i asal, ghoriza, kecenderungan pokok yang namanya fujuraha, kelacuran, kedurhakaan, penyimpangan, ya. Jadi kalau kita mencari jeleknya manusia, tidak ada makhluk yang melebihi jelek manusia itu, ya. Tapi di situ ada watakwaha, ada potensi ketaatannya, kepatuhannya, potensi kebaikannya. Jadi kalau dicari baiknya makhluk, tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Jadi ini apik gak koyo apike menungso, ini elek ya gak koyo eleke menungso. Sa apik-apike menungso isek kanggonan barang sing elek, sa elek-eleke menungso isek duwe kekuatan dadi yang baik. Karena itu disinilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak boleh melihat orang itu dari sisi realnya, dohirnya saja, tapi harus wabatinah. Karena Allah itu yahul bainal mar'i wa qalbi. Allah itu berada dalam hati orang dan perilakunya. Maksudnya Allah melihat apa yang ada di hati dan Allah melihat apa yang ada dalam kepribadian. Kepribadian itu khalun tasur anha bisuhulah. Kepribadian itu adalah sebuah refleksi perilaku manusia yang dengan gampang untuk terwujud, terbentuk, terbangun tanpa membutuhkan pikiran atau perasaan sebelumnya.
Jadi kalau orang itu sudah jiwanya itu menyatu, maka biasanya melakukan apapun sudah sifatnya reflektif. Jadi kayak orang berkedip itu ya, kalau kena ada sesuatu gitu otomatis. Nah, jiwa manusia sebenarnya mengalami hal yang sama dengan posisi tubuh manusia itu. Maka kita nggak bisa melihat manusia dari sisi yang nampak saja ya. Ini al-ustadz, al-mukarram ya. Ya pada saat dia jadi ustadz, pada saat dia jadi ustadz dia jadi orang terhormat. Tetapi ada potensi jahat yang ada pada diri. Makanya jenengan tidak usah kaget ono kiai gegeran karo kiai misalkan ya. Ya karena memang di situ ada potensi. Kalau tidak terkendali ya dia bisa menjadi tsumma radadnahu asfala safilin. Dia punya perilaku yang akan meluruhkan kebaikannya atau kemudian menjerumuskan dia dari yang tadi baik. Ya jangan dikira orang yang sudah rukuk sujud itu mesti baik, belum tentu. Kadang-kala justru karena dia bisa seperti itu lalu muncul kesombongan, padahal sombong itu pangkal daripada seluruh kejahatan. Makanya iblis itu harus sekali dia menolak untuk sujud kepada Adam, menolak perintah Allah satu kali saja, tapi karena disombongkan, dibanggakan, dilestarikan sampai ila yaumil qiyamah, maka iblis dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Maka manusia yang di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin itu oleh Al-Ghazali disebut penyakit daripada manusia yang pertama itu namanya rububiyah. Rububiyah itu merasa hebat dan kemudian menjadi pengatur segala yang ada. Pokoknya kabeh iki nek aku sing nggawe ora iso. Nah, itu sudah penyakit itu. Penyakit rububiyah. Dan itu biasanya suka mengatur, tidak mau diatur. Jadi penyakit utamanya itu ngatur-ngatur. Tapi dia nggak mau diatur. Padahal ditunjukkan ini ayatnya begini, Qur'annya begini, dikasih peringatan, ingatkan. Kemudian mestinya fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Jika orang itu beriman dikasih peringatan itu bersyukur, alhamdulillah masih ada orang yang mengingatkanku. Maka peringatan bagi orang yang mukmin itu punya manfaat. Tapi peringatan bagi orang yang kafir nggak punya manfaat. Makanya ayatnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi orang itu kalau sudah diberi peringatan nggak diberi peringatan itu tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada penyempurnaan, maka itu indikator kekufurannya tumbuh. Apa kufurnya itu? Menolak terhadap kebenaran yang dia terima. Padahal orang yang mukmin itu selalu mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang ia dapatkan dalam hidup ini. Apakah peringatan itu dilakukan secara langsung seperti saat ini kita ngaji begini, fadzakir ya, kita ngaji gini ini ada saling mengingatkan ya. Boleh jadi juga peringatan itu bersifat alamiah ya. Ada tetangga meninggal, itu kan bagian daripada peringatan. Kenapa? Innal mauta haqqun, kematian itu pasti ya. Kemudian al-qabru haqqun, kubur itu pasti, barzakh itu pasti ya kan? Ya, kemudian nikmatul qabri haqqun, kenikmatan kubur itu juga hak. Adzabul qabri juga haqqun, sungguhnya adab kubur juga hak. Neraka an-naru haqqun ya. Al-jannatu haqqun, Allahu haqqun. Nah, Allah itu hak, Allah itu benar, nyata ada dalam hidup manusia ini. Makanya saya itu kadang ditanya, kapan kita bisa ketemu dengan Allah? Ya, falaula balagatil khulqum wa antum hina idin tandurun. Kan sudah kita baca ayatnya di surat apa itu? Waqiah itu ya. Jadi kalau sudah kamu sampai pada ajalmu itu di kerongkongan, maka di saat itu kau akan menyaksikan bahwa Allah itu dekat dengan kamu. Hanya saja kamu ketika hidup ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh duniawiyat, pengaruh-pengaruh sesuatu yang nampak, sehingga yang sebenarnya nampak itu menjadi tidak nampak. Kalau boleh kita ibaratkan kuman di seberang lautan begitu jelas, sementara gajah di pelupuk mata tak bisa kelihatan. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, ada di sekitar sekeliling kita, tidak seorang diri, tidak bersama orang banyak. Allah selalu membersamai kalian di mana saja kalian berada. Tapi karena besarnya Allah, maka tidak nampak oleh penglihatan kita.
karena hilmun Allah, karena begitu lembutnya Allah, sampai kita tidak merasa bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah. Ya, jadi semua ini anugerah dari Allah. Karena kita itu tidak merasa, akibatnya semua ini seolah-olah adalah karya-karya kita. Ya, jadi karya-karya kita. Padahal sekali lagi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan, tidak punya potensi kita itu kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak karena Allah, tidak sebab Allah. Nah, maka rububiyah itu penyakit pertama yang tumbuh di dalam jiwa manusia, ingin mengatur-ngatur dan tidak mau diatur-ngatur. Nah, ini akhirnya muncul kardiman itu ya di sini, ya, karib natibiknya di sini nyaman, ya. Yang kedua itu penyakitnya namanya syaitonia. Syaitonia itu licik, ya. Setan itu menakut-nakuti manusia untuk apa? Agar supaya mereka itu takut dengan kemelaratan. Jadi manusia itu ditakut-takuti dengan melarat. Melarat itu dijadikan sebagai anak panah pertama agar manusia itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kefakiran itu. Kemudian cara yang ditempuhnya itu sampai menimbulkan kebakhilan. Menimbulkan kebakhilan. Jadi cerek ya. Cerekeng apa itu ya, kalau medit ya, jadi kita menjadi orang yang tidak bisa berbagi, menceritakan kebaikannya saja itu tidak bisa. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, tidak bisa. Karena apa? Karena khawatir, ya, takut itu akan menjadi sumber kemelaratannya. Jadi misalkan ada pengusaha sukses itu ya, kemudian ditakoni, kok iso sukses ya, apa ya caranya? Menceritakan cara untuk jadi orang sukses saja dia enggan. Kenapa? Karena takut kesuksesannya itu kemudian tersaingi dan terkalahkan. Setan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Ya memang Sayyidina Ali sendiri mengatakan katal fakru ayakuna kufron. Ketika orang berada dalam posisi kemelaratan itu umumnya lebih dekat dengan kekafiran, kekufuran. Wong melarat itu cenderungnya adalah ingkar dengan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Padahal bisa bernafas, masih hidup, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa berjalan. Itu adalah kalau dinilai ada nikmat Allah yang tak terhingga. Makanya inna a'tayna kal kausar, telah aku berikan nikmat yang banyak kepada engkau, fasolli, salatlah kamu yang bagus, yang benar, li rabbika, untuk Tuhan kamu. Salat itu syukurmu kepada Tuhanmu. Wanhar, nek isih duwe kelebihan ya aja lali, dilungkaskan Idul Adha, hari raya haji, ya aja lali. Nek wayahe ngono ya nek isih duwe tok nek jare Kanjeng Nabi, siapa yang ada di hari Nahr diberi kemampuan tapi dia tidak berkorban, tidak layak dia mendekat ke tempat sholat kami. Nah, artinya apa? Sholat itu punya implikasi jiwanya menjadi jiwa filantropi, jiwa dermawan, suka memberi, suka mengasihi. Jadi ini ono wong gawene sholat, ono jatah BLT rebutan, itu berarti perlu dipertanyakan. Mestinya dia dahulukan orang yang sangat membutuhkan, walau kana khososo, meskipun dia itu punya kepentingan, kebutuhan yang mendesak, tetapi mendahulukan saudaranya. Kenapa? Cintanya kepada sesamanya itu mengalahkan terhadap apa yang dibutuhkannya tadi. Makanya kebanyakan cerita zaman sahabat itu orang yang memberi sedekah, memberikan infak, sulit mencari orang yang bisa menerima. Ternyata sampai akhirnya dia sendiri yang memanggul sedekah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata yang paling miskin adalah dia sendiri. Orang yang paling miskin itu masih terdorong untuk berinfak, bersedekah. Yang paling miskin itu, ya. Nah sekarang kalau kita lihat arah kehidupan ini kan baltuk sirunal hayatad dunya, begitu kuatnya pengaruh duniawiyat sehingga hidup kita seolah-olah dunia ini harus tercukupi, padahal banyak cara yang diberikan oleh Allah untuk menguji kesungguhan kita, untuk diketahui siapa yang betul mukmin dan siapa yang kufur nikmat itu. Ternyata kita masih terkalahkan oleh ilusi yang dibangun oleh pikiran perasaan kita sendiri. Padahal jelas ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Enggak usah rebutan, semua yang ada dalam kehidupan di bumi ini dijamin oleh Allah rizkinya.
Semua dijamin oleh Allah rezekinya. Hanya setan itulah yang membolak-balikkan pikiran kita, kemudian ditakut-takuti dengan tidak koman, tidak bagian, tidak apa itu, akhirnya muncul yang namanya keserakahan tadi itu. Selain ada kemeditan itu ya, keceraian tadi itu. Nah, oleh karenanya penyakit yang kedua ini Imam Ghazali sebutkan hati-hati, lihat dirimu. Nah, ini wong biyen coba di apa gerayai kene iki kitoke dhewe-dhewe. Jadi kitoke jero iku jarine medhit mbiyen. Ketika kita masih kecil itu diajari gitu ya. Maksudnya ya kalau hanya berpikir untuk dirinya, maka itu adalah tanda orang yang medhit, tanda orang yang bakhil. Padahal wa may yafqal fa inna ma yafqul nafsi. Orang yang bakhil itu membakhili diri sendiri. Kenapa? Kebaikan yang kamu berikan kepada orang hakikatnya investasimu untuk masa depanmu. Jadi wa ma indakum fat yang faddu, apa yang ada di sisimu akan musnah, akan rusak. Apapun yang kamu miliki itu, wa ma indawabat, dan apa yang telah kau berikan kepada samamu untuk Allah, karena Allah itu yang kekal, itu yang abadi. Jadi investasi yang terbaik itu ya sebenarnya yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kemampuan untuk menjadi orang yang berinfak dalam situasi yang kayak apapun, tidak nunggu kaya dulu. Nah, saya masih melarat kok mau infak sedekah. Infak sedekah, cari orang-orang yang mau menerima. Kalau nggak ada yang mau menerima karena kemelaratan, maka kamu sendiri yang paling melarat di tempat itu. Nah, jadi penyakit ini juga perlu untuk diwaspadai oleh kita. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat penyakit hati yang adigang adigung adiguno. Apa artinya? Manusia menjadi serigala manusia lainnya. Kebuasan manusia itu mengalahkan kebuasan serigala. Sebuas-buasnya serigala tidak pernah dia memakan anaknya sendiri, tidak pernah ia memakan bangsanya sendiri, bangsa serigala sendiri. Tapi kalau manusia itu kadung buas, masya Allah, ya, bangsanya sendiri itu dimakan. Maka ada istilah, bukan hari ini kita makan apa, tapi hari ini makan siapa, gitu ya. Jadi siapa yang mau dimakan itu, ya. Jadi bukan apa yang mau dimakan. Itu as-sabu'iyah. Tandanya sabu'iyah itu selalu ingin untuk menguasai, selalu ingin untuk menguasai terhadap siapapun yang ada di sekelilingnya. Itu hati-hati kalau orang sudah gila dengan kekuasaan, gila dengan kekayaan. Itu kadang-kala apa ya, tidak pandang saudara, tidak pandang kawan sahabat, ya. Alhamdulillah. Dan yang keempat mengatakan bahimiyah. Bahimiyah itu penyakit yang tak punya malu, seperti ternak piaraan. Jadi dia kehilangan rasa malunya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi Allah turunkan namanya Quran, Iqra, bacalah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang mencipta itu. Iqra Quran, Iqra Quran, Iqra Quran, ya. Jadi baca Quran itu sebenarnya adalah dalam bingkai supaya kita mendapat penyembuhan, proses penyembuhan penyakit jiwa. Kemudian kita bisa merasakan apa yang kita baca itu, idza qara'tal Quran fattabi Qur'ana inna alaina bayana. Jikalau kau baca Quran, ikuti bunyinya ikuti dulu. Kalau sudah kamu bisa mengikuti Quran secara lafdhiyah, bunyi itu kan Quran itu inna anzal Quran Arabian, kan aku turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu bunyinya ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diterjemah bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, kan? Jadi kalau kita membunyikan Bismillahirrahmanirrahim itu baru melafadzkan. Kenapa? Karena kita belum mengerti apa bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya belum ngerti, belum tahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu apa gitu loh. Ya hanya ucapan, oh jangan-jangan seperti kita punya burung piaraan namanya beo itu kan pinter ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus bareng ngono ada orang luar goblok lu. Ya tergantung dia dengar apa. Padahal yang dibilangin goblok lu itu majikannya. Ya toh? Wah, ini ditekek ae iki beo koyo ngene kuwi lah. Nah, Quran itu sebenarnya itu turun dengan bahasa Arab itu supaya mudah untuk dicerna. Dari seluruh bangsa itu
kalau belajar bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah dipelajari sebenarnya. Apalagi bahasa Quran, paling mudah untuk dipelajari, paling gampang untuk diserap gitu ya. Karena di sana itu ada indikator-indikator yang suaranya konsisten, tidak berubah-ubah. Jenengan kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa itu kan bahasanya itu tulisannya gini, kadang-kala bunyinya gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab enggak, di depan di belakang tetap begitu bunyinya itu. Kalau ya disukun ya i, wawu disukun ya u, ya, alif di fathah ya mesti begitu. Sehingga gampang sekali. Ya, gampang sekali untuk diingat. Gitu. Bahkan di dalam tafsir terjemah Al-Quran Kementerian Agama itu ditulis ada 3.000 karakter yang memudahkan orang belajar bahasa Quran itu. Ya. Maka ketika jenengan Bismillahirrahmanirrahim, jenengan kan mengucap, tapi apa bunyi itu apa? Bacaan itu ada. Kalau jenengan krungu dut misalkan, dut itu apa itu? Unine entut apa unine? Kan itu perlu untuk tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang memiliki semesta ini. Loh, kita diajari setiap sholat kita rukunnya itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada satu masani, 7 ayat yang kita ulang-ulang setiap sholat kita, tiap rakaat kita. Bahkan ketika rakaat itu tidak mendapati Fatihah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i belum sempurna rakaatnya. Walaupun menurut imam yang lain telah sempurna sepanjang dia mendapati imam dalam keadaan ruku, dia bisa ruku bersama imam secara sempurna, maka dia telah mendapati rakaatan taman. Jadi satu rakaat yang sempurna. Oke lah, membaca Fatihah itu ada rukun di dalam sholat. Tidak ada Fatihah, sholat tidak sah. Kan begitu. Nah, sholat itu apa? Sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah peluncuran bagi orang mukmin kepada Allah. Sholat itu apa? As-sholat mukhul ibadah. Sholat yang berisi doa. Doa itu adalah induk daripada peribadatan di dalam Islam. Doa wasilahul mu'min. Doa itu ada pedang, perisai bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kalau membawa sholat oleh-oleh dari kok maring gangsi pedangi no, Pak. Jadi dia punya senjata. Makanya kan aqimus sholat, inna sholata tanhal fahsyail munkar. Kalau kamu sholatnya benar, maka perilakumu menjadi perilaku yang handal, yang hebat. Di mana kepribadianmu unggul, kuat, tidak mudah untuk diluyuhkan atau dipatahkan oleh kekuatan. Kenapa? Karena kamu sudah punya perisai. Sholat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, itu baru bicara mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca, ikuti bacaan inna alaina bayat. Masalah penjelasan berikutnya, ikuti penjelasan kami, kata Allah. Jadi bismillah tidak berdiri sendiri. Nanti terus kita ada cerita Nabi Sulaiman yang berkirim surat kepada Ratu Balqis. Di sana innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kisah daripada bismillah sebelum Kanjeng Nabi menerima firman itu sudah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Kemudian itu dijadikan hizib Sulaiman akhirnya. Orang Jawa itu memang pinter ya, karena mengerti bahwa Sulaiman itu menulis surat kepada Bilqis ku wong ayu gitu. Waktu ini maka datanglah, tunduklah kamu kepadaku. Iku hizib tiga amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Diwaca ping 11 terus disebul nang ngene jenenge sapa gitu ya. Ruqiyem misalkan. Ruqiyem. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqiyem. Akhirnya jadi mantra. Dan apakah itu bisa? Bisa saja. Kenapa? Dia tafaul kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memberikan surat dengan maksud dia harus tunduk, kerajaannya harus terkuasai oleh kita. Waktu ini muslimin, datang kamu pada aku dalam keadaan menyerah. Loh, ini saking hebatnya wong Jawa gitu. Ngaji ku rada-rada berbau kelenik mistis. Ya. Biyen aku ya sering ketemu dengan pola-pola pikir yang seperti itu. Ya. Jadi ini contoh sederhana terkait dengan kalau kamu baca Quran maka ikuti bunyi Quran itu. Kemudian kalau kejelasannya serahkan kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan penjelasan yang lebih. Nah, oleh karenanya kalau kemudian itu dilakukan dengan baik, dikerjakan dengan benar, maka tilawatil Quran kita itu yaksha'ar qulubum. Bisa menggetarkan jiwa kita. Makanya Allah menyebut orang yang beriman itu adalah
Orang yang apabila dzukira wajilat qulubuhum, apabila berzikir dengan asma Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila ayat-ayat dibacakan baginya, maka imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia akan berserah diri. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ketika kita menyadari, kemudian kita berdoa, Allahumma arhamna fil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita berdoa, ya Allah sayangi aku dengan Al-Quran. Ya, sayangi aku dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran cahaya pelita yang menerangi jalanku, ya Allah. Ya. Allah itu menuntun kita binuri. Allah menuntun kita dengan cahayanya. Cahayanya itu apa? Al-Quran ini. An-Nur. Wa anzala ma'ahun nur. Dan Allah turunkan bersama Kanjeng Nabi An-Nur, cahaya Al-Quran. Wahudan, dan jadikan panduan ya Allah, bimbingan, petunjuk ya Allah. Warohmah, dan jadikan sebagai kasih sayang. Maka berikan kami ya Allah kesempatan bisa membaca di waktu siang maupun di waktu malam. Ya saiso-iso ini disempat nih, walau ayatan, meskipun baca cuma satu ayat. Ya ini solonge sholat, ya insya Allah moco ya. Orang yang sholat itu pasti sudah baca Al-Quran. Ya. Jadi misalkan sampean, aku durung maca Quran babar pisan. Lah kowe ora salat ta? Wong salat itu maca Al-Quran. Siji maca Fatihah rukun, loro maca ayat iku sunnah. Kan begitu. Minimal maca Al-Fatihah, minimal maca Al-Fatihah. Nek Al-Fatihah itu sudah dipaham, insya Allah ada 7 langkah menuju hidup yang sukses bahagia. Itu kalau kita mau kaji, ada 7 langkah untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia akhir, ada di Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Yang terakhir itu kan mau belajar sirah, mau belajar sejarah, bahwa hidup manusia itu ternyata mulai masa dulu, masa kini dan yang akan itu terpilah jadi 3. Siji wong sing iso ngrasakno nikmat, loro wong sing uripe dimurkai Tuhan karena dia ingkar dengan nikmat, sing nomor 3 wong sing mulai awal uripe kesasar. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kalau belajar sejarah. Sejarah itu terus akan terulang ke depan manusia itu dalam bentuk yang berbeda, tapi esensinya sama. Apa itu? Ujian, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Itu pasti. Ya. Nah, wis maca ngono ki insyaallah ora gampang gumunan, ya toh. Saiki ribut wong jare, iki fenomena apa ya kok akeh wong asing datang ke negeri kita. Ya, itu fenomena bahwa hidup itu dinamis gitu. Jika kamu tidak punya survival, tidak punya kompetensi, tidak punya kekuatan intern, ya siap-siap aja digulung oleh perubahan gitu loh. Itu pasti. Ya toh. Kita dulu dijajah ratusan tahun kemudian bisa untuk memenangkan dalam proses kemerdekaan itu kan karena kegigihan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. 2 esensinya. Kita harus punya kepribadian unggul. Di dalam teks itu diwakili dengan kepribadian luhur, karena keunggulan orang itu dilihat dari keluhurannya. Apa? Rela berkorban untuk kebaikan masa depan. Nah, kita ini kadang-kala bangun gini ya nggak mari-mari. Kenapa? Karena terlalu pelit tadi itu, ya. Kita nggak berpikir masa depan. Bagaimana generasi yang akan depan bisa kita ciptakan generasi yang berkualitas misalkan. Kita mengabaikan. Padahal jika hari ini tidak kamu tanam, bagaimana esok akan tumbuh dan lusa akan kembang dan pada zamannya akan menjadi pohon-pohon besar rindang yang buahnya lebat memberikan asupan kepada yang membutuhkan. Subhanallah. Quran nggak bicara. Kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke dalam bumi, ujung-ujung dahannya menjulang ke langit,
ya'ti ukulaha, setiap yang datang di bawahnya mendapatkan bagian, manuk oleh bagian, menungso oleh bagian, ketek oleh bagian. Itu kalau buahnya lebat, cukup untuk kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Allah titipkan kita di bumi, tapi kita diamanati jok lali api elek bumi tergantung perilakumu. Nek perilakumu elek, bumi yo elek, hancur. Bumi akan membalas apa yang kamu lakukan kepadanya. Ya toh? Mungkin gunduli ya banjir, ya. Ketika banjir, mosok perumahan no tengah kota iso banjir sak mono gedene. Ya karena yang ujung sana dipotongin tumbuhannya, tumbuhan besar yang hapus, tinggal ditanamin kopi yang kecil-kecil Mas ya, teh yang kecil-kecil. Ya wajarlah kemudian kata air, aku ingin silaturahim pada mereka yang menikmati terhadap pohon-pohon yang sebenarnya melindungiku. Aku minta pengayoman ke rumah-rumah mereka. Akhirnya gak gelem lewat kali. Ya. Ini rumah kita ini, perumahan ini, elit gini nih. Nek misalkan no nggone apa ndukur kae? Rembangan niku entek Pak, gundul misalkan. Ya tinggal nunggu aja. Tinggal tunggulah balasanku kata bumi. Silakan kamu sekarang menginjak-injak ya, merusak apa yang ada di atasku. Maka aku pun akan luberkan apa yang ada pada perutku. Nikmati ya. Dulu silo enggak begitu. Karena dilakukan eksplorasi yang berlebihan, akhirnya tidak hanya air yang datang, pasir ya, datang ke rumah orang. Batu besar itu panti itu datang, tidak mau lewat sungai Pak, lewat jalan raya. Ya Allah, siapa yang menggerakkan itu semua? Yang menggerakkan pemilik semesta yang mengamanatkan kita sebagai khalifahnya, tapi kita tidak menjalankan dengan baik. Maka sekali lagi, Quran itu sebagai hudan, panduan kita. Insya Allah kalau kita pelajari dengan tekun akan menemukan keindahan. Indahnya bersahabat dengan Al-Quran. Tidak hanya besok mendapat pembelaan, tapi hari-hari ini pun dia bisa menciptakan dirinya sebagai orang yang punya kekuatan kepribadian yang tangguh, sehingga di mana saja berada dia menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh kehidupan ini. Maka kemudian kita menjadikan waja'alhu lana imama, jadikan Quran itu imam. Mohon maaf, ini sering saya guyonan ke teman-teman. Ketika kita itu hidup di dunia ini, imam kita adalah Al-Quran. Masalah Quran itu kemudian ada tafsirnya, Quran itu ada istihadinya, ada hasil istihad dari para imam yang ada, para mujtahid yang ada, para mufassir yang ada. Maka tetaplah kamu berimam dengan Qurannya. Quran mengatakan, aku ciptakan kamu beragam berbeda itu supaya saling menjadi penolong satu dengan yang lain. Jadi perbedaan yang terjadi di dalam kita mengimplementasi apa yang ada dalam Quran itu sendiri, oleh Quran sudah diberi garis. Jangan sampai perbedaanmu itu menyebabkan kamu berselisih, yang perselisihanmu akan memperlemah potensimu dan ujungnya kamu akan jadi korban hawa nafsumu sendiri. Makanya dalam hadis itu, di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu ada 4 hal ya. 4 hal yang merupakan keistimewaan umat, tetapi dihancurkan oleh 4 hal itu sendiri. Yang pertama, Rasul mengatakan pembeda istimewa dari manusia dibanding makhluk lainnya. Tapi ketika marah, habis sudah. Makanya jangan gampang marah, itu akan bisa memperlemah fungsi akalmu. Pikiran jernihmu, pikiran-pikiran cerdasmu itu akan tumpul ketika sudah emosi, ketika sudah amarah. Padahal Rasul mengatakan la takdzub. Jangan marah. Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitan minan nar. Marah itu adalah berasal dari setan. Setan itu dari api. Wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Nek kepeksa awakmu muring-muring nang cepet boleh air wudu. Nah, supaya apa? Eleng, dibasuh mukanya ini dengan air yang jernih, kembali kepada kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua Nabi menyebut ad-din yujilu al-hasadu. Agama ini adalah sesuatu yang memuliakan manusia jika diterapkan dengan benar, tetapi akan hilang keberagaman orang itu ketika sudah iri, dengki, hasad. Iyakumul hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul nar al-khatab. Hati-hati, hasad itu akan memakan kebaikanmu, menghancurkan keberagamaanmu seperti api yang melahap kayu bakar. Seringkali orang beragama dilandasi hanya dengan kedengkian, maka terjadilah
agama sebagai pembenar terhadap sikap laku yang salah. Itu hati-hati. Makanya kita sekarang ada istilah moderasi beragama, tawasud di dalam ad-diniyah. Kita harus bersikap tengahan di dalam memahami dan mengamalkan, tidak terlalu ekstrim, tidak menganggap enteng, tapi juga tidak menganggap berat. Agama itu pas bandrolnya. Nek sholat subuh 2 rakaat ya jadi tambahi, mumpung bisa enak kayak gerak, tambahi 8 rakaat misalkan. Oh itu kebablas. Gitu. Duhur itu serata abot anune ya cukup 2 rakaat aja, tidak bisa. Agama sudah bandrol tepat. Tetapi rukuk sujudmu itu belum suatu keistimewaan. Walaupun itu sudah keren. Orang bisa sholat udah keren. Tetapi keistimewaan dalam sholat itu tarahum ruk'an sujati yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim asari sujud. Ya. Jadi asar sujud apa? Ruhama bainakum. Ada proses untuk saling berkasih sayang ketika kita setelah bersolat kepada Allah tadi itu. Kemudian yang ketiga itu Nabi menyebutkan al-haya yuzila at-tama. Wong iku nek isih duwe rasa isin itu mulya. Wong wis gak duwe isin iku biasanya mergo tamak dan rakus tadi itu. Dan yang terakhir itu adalah al-a'ma as-sholih, perbuatan yang baik, yuziluha al-ghibah, ngerasani orang yang tidak ada walaupun itu benar, isi kontennya itu benar. Kalau enggak itu namanya fitnah, kalau benar namanya ghibah. Nah, ghibah itu menghilangkan amal-amal baik manusia. Karena biasanya ghibah itu pertama cerita apa eneke, nomor 2 ditambahi gak krasa. Akhirnya membaikkan diri, memburukkan yang diceritakan. Nah, padahal ayatnya ayuhibu akadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Penggunjing itu ibarat orang yang memakan daging busuk saudaranya. Nauzubillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat kita di dalam berislam, yang membawakan kerahmatan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat bangsa kita, bahkan kehidupan dunia secara universal. Karena memang Islam itu dihadirkan oleh Allah untuk menjamin hidup duniawi ini penuh dengan rahmah. Ciptakan surga duniawi dengan menegakkan ajaran ilahi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kami mohon pertolongan dengan Engkau ya Allah untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah untuk bisa istiqomah berzikir menyebut keagungan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan dengan Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan lahir batin bagi kami untuk bisa istiqomah memperbaiki dan menyempurnakan amal-amal pengabdian kami kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya salam salimna wal muslimin, ya salam salimna wal mu'minin, ya salam salimna wa salim ahlana wa salim ikhwanana minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah wa min jamil asqiyam wal amrad wa virus corona. Ya Allah, yasir alaina wa la tu'asir wa tamim alaina bil khair ya mujibas sa'ilin sajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah yang disampaikan oleh Pak Kusno. Mudah-mudahan kita bisa meresapi isinya dan mengamalkannya. Kesempatan subuh hari ini kita penuh dengan hikmah, dan mari kita bawa hikmah itu pada kehidupan kita pada waktu-waktu yang akan datang setelah dari masjid.
Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup, mohon untuk kegiatan gerakan subuh berjamaah ini senantiasa kita lakukan setiap bulan, setiap Ahad pertama. Jadi misalnya tidak ada undangan apapun, misalnya tidak sampai di mana WA atau di di pendengaran kita, mohon untuk tetap hadir di masjid kita ini pada hari seperti ini. Jadi walaupun tidak undangan, tidak mungkin sempat ada lupa atau bagaimana,